Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, kita sering banget sih dengar istilah otak kanan, otak kiri. Katanya kalau anak yang dengan otak kanan lebih aktif akan punya ciri-ciri ABCD. Kalau otak kiri lebih aktif punya ciri-ciri tertentu, minatnya juga berbeda-beda. Sebenarnya benar nggak sih? Atau itu cuma mitos? Nah ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita hari ini. Ada Mbak Ayu Sutama, langsung kita tanyakan sama beliau ya. Mbak Ayu apa kabar? Baik, Dika apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, itu sering banget satu hal yang kayak isu yang sering banget diperbincangkan. Otak kanan, otak kiri. Sebenarnya memang bekerja seperti itukah? Atau sebenarnya bekerjanya seperti apa? Atau cuma wacananya memang dibangun saja? Jadi kan banyak yang bilang bahwa dominan otak kanan, dominan otak kiri. Tapi kemudian riset terbaru gitu kan ya di ranah ini gitu menyampaikan bahwa sebetulnya otak kanan, otak kiri pada saat kita berproses melakukan sesuatu itu kerja bareng-bareng kok. Gak ada orang yang dominannya aja kanan banget, dominannya kiri banget gitu. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang orang bilang, oh pekerjaan ini dominan otak kanan banget, pekerjaan ini dominan otak kiri banget. Padahal sebetulnya untuk melakukan semua aktivitas kita, si otak kanan, otak kiri itu kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng, kemudian melakukan fungsinya juga gitu kan. Sehingga kalau kemudian dibilang, wah dominan otak kanan, otak kiri, mungkin harus dikaji ulang kali ya, benar nggak seperti itu? Oke, jadi memang pengkajiannya itu harus lebih dalam lagi, lebih istilahnya lebih seksama lagi. Karena Benar kerja otak nggak sesederhana itu, nggak sesederhana dibagi otak kanan, otak kiri, kemudian yang kanan dominan akan seperti ini, yang kiri dominan akan seperti ini, gitu. Karena terkoneksi. Harus terkoneksi dan harus kerja bareng-bareng. Paling nggak kalau kita bicara tentang otak kanan yang katanya lebih kreativitas, misalnya harus dia punya imajinasi yang luar biasa di bidang seni misalnya, itu juga harus presisi, hitungannya juga harus jelas. Seperti itu kan juga mungkin harus punya koneksi juga dengan otak kirinya. Betul. Sebenarnya kalau kita melihat anak kita yang punya, ini kan biasanya tuh terbaca dari minatnya dia, terus sense-nya dia terhadap pengendalian organ tubuhnya dia juga gitu ya Mbak Ayu. Bisa nggak sih orang tua menyeimbangkan hal ini? Kalau kita melihat kayaknya anakku minat di bidang ini aja nih, oh terus karena kita punya pengetahuan, oh memang dia otak kanan, kita biarkan saja dia cuma mendalami bidang tersebut. Apakah sebenarnya kita harusnya balancing terhadap dua hal yang berbeda ini? Iya, jadi sebenarnya memang harusnya idealnya gitu kan ya adalah dibuat seimbang. Karena misalnya kayak tadi Dika sampaikan bahwa ada satu pekerjaan misalnya seniman banget, pelukis banget gitu kan. Kemudian sangat art sekali sehingga dominan otak kanan. Tapi pada saat dia mencampur cat yang satu dengan cat yang lain, butuh warna yang presisi, bukankah kalau misalnya kita berbicara mengenai itu adalah pekerjaannya otak kiri juga berkontribusi di situ. Jadi sebenarnya baiknya adalah diseimbangkan. Kemudian memang distimulasi sejak kecil untuk kemudian membuat baik otak kanan maupun otak kiri itu teroptimalisasi gitu. Jadi kalaupun kita lihat oh kayaknya bagus di arts, bagus di apa, tapi bukan berarti yang lain ditinggalkan, tetapi juga tetap distimulasi sehingga pada akhirnya anak itu lebih optimal gitu. Semua ranahnya itu terstimulasi dengan optimal. Oke, kalau kita bicara satu persatu deh indikatornya ya. Kalau yang selama ini dibangun adalah otak kanan tuh biasanya orangnya bekerja dengan intuisi lebih tajam gitu. Sebenarnya bisa nggak sih intuisi itu dilatih? Bisa banget hampir kan karena otak kita itu kan sifatnya plastis. Semua apa yang kita dapatkan sekarang, semua hal itu bisa banget untuk kita pelajari. Bahkan sampai usia tua nanti gitu, sepanjang kita melatih hal tersebut, menstimulasi diri dengan itu, baik lingkungan secara sengaja atau tidak sengaja, ataupun kita yang secara sengaja menstimulasi itu, sambungan baru terbentuk, kemudian pengalaman baru terbentuk, maka pengetahuan dan mastering sesuatu juga terbentuk, apapun itu. Coba kalau misalkan kita lihat sebenarnya tadi otak itu bisa banget, namanya dia tuh punya cabang banyak banget nantinya, makin banyak yang diisi makin berkembang. Kalau tadi bicara tentang intuisi gitu, itu kan suatu hal yang bisa dilatih perlahan-lahan, mungkin dari pengalaman hidup juga. Kalau suatu hal yang sifatnya tuh pasti, ilmu eksakta, itu kadang-kadang dia paling kepayahan nih orang tua nih. Akhirnya berpikir, oh iya emang anak saya bekerjanya otaknya lebih cenderung tidak ke arah sana. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak diarahkan atau justru jangan dipaksakan kalau anaknya emang nggak minat ke sana? Jadi sebenarnya gini, baiknya itu oke, kita melihat bakat dan minat anak seperti apa, tapi bukan berarti kalau kemudian tidak bisa, kemudian tidak kita stimulasi gitu. Artinya misalnya gini,
oke, dia bagus di arts gitu. Yes. Tapi apakah kemudian tidak mau diajarkan tentang matematika yang kaitannya itu misalnya dengan dia menghitung pendapatan pengeluaran dan yang lain-lain itu membuat satu karya membutuhkan materialnya apa segala macam itu kan perlu juga untuk diajarkan dan diketahui. Mungkin memang nggak harus mastering di situ karena kita sudah mengetahui bakat dan minat anak ada di mana. Tapi bukan berarti juga itu dimatikan dan kemudian dikerdilkan gitu. Jadi sayang gitu. Oke, jadi sebenarnya ini kalau kita bicara otak kanan dan otak kiri lebih pada banyak dijual di luar sana itu karena untuk menentukan minatnya ke arah mana, dikembangkan ke arah mana, nanti seperti itu kan. Sebenarnya kalau kita bisa luruskan di sini, itu tidak benar-benar bekerja mutlak seperti itu. Dua-duanya harus sinkron, dua-duanya harus terkoneksi. Jadi gimana biar anak kita tuh balance juga ya kan? Oke, nanti kita akan coba lanjut lagi, kita akan bahas lebih jauh, tapi kita sudah dulu ya Mbak Ayu ya. Oke, Keorganisasi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana yang menyeimbangkan kemampuan atau istilahnya kemampuan otak dari si anak. Kita akan bahas ini bersama ada ibu dan juga anaknya, ada Ibu Brit dan juga Hikaru. Langsung kita sapa ya. Halo Ibu Brit dan juga Hikaru, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, harus baik terus ya di masa pandemi biar sehat terus. Oke, Ibu Brit, tadi Ibu Brit dan juga Hikaru kita hari ini ngobrol tentang keseimbangan otak. Nah, keseimbangan otak ini biasanya kemampuan otak dikaitkan juga dengan pada minat dan juga bakat anak. Kalau Hikaru sendiri boleh diceritakan nggak Ibu Brit sebenarnya punya minat ke arah mana, di bidang apa yang sangat menonjol? Ya, aku kebanyakan kepada art sih. Boleh ceritakan sedikit nggak? Karyanya Hikaru ya? Baru. Ya, nanti rencananya di bagian sini akan ditempel helikopter. Jadi helikopternya itu dia rakit sendiri, gitu di model, terus kemudian ditempel di sini. Masih dalam proses. Oke, Mama Brit ini seru banget ya punya anak yang punya kreativitas luar biasa. Dia juga imajinatif, bisa menyampaikannya juga dalam karya seni. Sebenarnya hal ini terlihat dari Hikaru usia berapa sih, Mam? Dari umur 3 tahun sih sudah kelihatan. Jadi memang Hikaru tuh punya ciri-ciri anak otak kanan yang cukup ekstrim ya. Jadi untuk perkembangannya di awal memang terlihatnya sedikit terlambat ya kalau kita lihat dari kacamata anak umur rata-rata. Jadi telat bicara, terlambat membaca, terlambat menulis, susah berhitung ya, 4 hal itu. Nah, tapi memang kami juga memberi dia kesempatan bahwa dia tuh punya kelebihan yang anak lain nggak punya. Nah, di sekolah tuh memang kelihatannya dia susah sekali fokus. Ternyata bukan karena tidak bisa fokus, tapi karena dia tidak minat dengan 4 hal tadi ya, tidak terlalu minat gitu dia. Tapi kebanyakan nggak fokus. Ya, kebanyakannya nggak fokus. Tapi once itu sudah pelajaran art, dia bisa fokus sekali. Jadi bukannya tidak bisa, tapi dia tidak mau. Dia memilih untuk fokus di hal yang dia memang sangat suka saat itu. Kemudian saya masukkan dia ke tempat les menggambar dulu ya, krayon ya, kelas krayon dari umur 3,5 tahun, dan guru gambarnya itu juga udah bisa melihat kelebihannya dia, bahwa dia itu bisa mewarnai, menggambar dengan tangan kanan, tangan kiri yang seimbang. Kemudian percampuran warnanya juga sangat menarik ya. Jadi dia sangat kreatif lah saat itu. Jadi untuk anak-anak umur 3,5 tahun tuh idenya luar biasa lah saat itu. Jadi diteruskan sampai sekarang ya, Heru ya. Lesnya sampai sekarang. Tapi kalau yang sekarang dia sudah dibimbing langsung sama kuratornya. Oke, seru banget. Dari 3 tahun udah kelihatan nih minatnya Mbak Ayu. Minatnya memang ke art, jadi memang bisa jadi kurang minat sama hal yang lain, jadi dia juga memang fokusnya cuma ke art. Untuk anak-anak seperti Hikaru, apa yang dilakukan Ibu Brit sendiri menurut Mbak Ayu seperti apa? Seneng banget ya kita kalau udah tahu anak kita punya minat di mana. Kemudian kita bisa mengoptimalkan itu, pasti setiap orang tua tuh rasanya happy banget. Karena banyak juga orang tua yang masih bingung, aduh minat anakku di mana ya, sukanya di mana. Tapi kita menemukan anak kita, sudah tahu minatnya di sini, kemudian dia akan
sangat-sangat bagus di satu bidang tertentu, itu menurut saya satu anugerah lah untuk setiap orang tua gitu kan, untuk putra dan putrinya juga gitu kan. Nah, kalau kemudian memang minatnya di situ, kemudian dilanjutkan untuk pada akhirnya mungkin akan berkarir secara profesional di situ gitu kan, it's really okay untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya apakah kemudian yang lain-lain ditinggal ya, kalau bisa jangan gitu kan, karena tentunya untuk kita tetap bertahan hidup kan harus juga ada aspek-aspek lain yang terstimulasi kan, walaupun misalnya nggak suka tapi setidaknya tahu, walaupun nggak harus se-excellent di bidang yang diminati gitu kan, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, tapi nggak ada salahnya untuk juga diperkenalkan. Gitu. Jadi sebenarnya keren banget nih apa yang udah dilakukan Mama Brit dan juga bener Hikaru banget. ya. Bahkan banyak banget ibu di luar sana bingung anaknya tuh minatnya apa gitu. Aku mau tanya ke Hikaru. Hikaru, minat kamu tuh sebenarnya udah clear banget. Kamu suka art, kamu suka lukis dan segala macam. Untuk hal-hal yang lain kamu emang kurang minat dan kurang fokus. Tapi ada nggak upaya apa yang kamu lakukan untuk bisa paling tidak menyeimbangkan yang kemampuan yang kamu miliki untuk bisa tetap fight juga di masyarakat nantinya? Fotografi, sepedahan. Oh iya. Masih kayak itu hobi sih. Iya suka. hobi, jadi sport ya. Ya sport. Sport ya. Dia bagus di sport sih. Selain Fun banget ya hidupnya, artnya bagus, sportnya bagus, seneng banget deh taunya. Dan ini katanya Hikaru juga punya website ya untuk kita bisa akses karya-karya kamu sendiri. Iya. Iya. Bisa di ini lagi, di announce lagi websitenya? hbmartworks.com. Oke, jadi di situ kita bisa lihat karya-karya seni dari hasil karya dari Hikaru ya. Mam, melihat apa yang perjalanan panjangnya dari umur 3 tahun yang mulai tadinya sempat juga merasa kok terlambat nih di bidang-bidang lain, dan akhirnya sampai terlihat sekarang bahwa ini loh memang yang dipilih oleh anak saya. Apa perasaan Mama Brit sendiri? Awalnya sih kami orang tua cukup kaget juga ya, ini anak kok sampai umur berapa ya, 3,5 tahun kok nggak ngomong-ngomong gitu, kayaknya kayak mumbling ya, kayak bahasa planet terus gitu. Terus kemudian dari pihak sekolahnya sih minta Hikaru untuk di terapi bicara, karena memang nggak jelas sama sekali gitu ngomongnya apa gitu kan. Paling cuman papi, mami gitu. Iya udah itu, tapi ya yang lainnya mumbling aja ngomong gitu, kayak baby talk gitu. Akhirnya ya kami ikuti ya saran dari pihak sekolah gitu, karena kepala sekolahnya sendiri yang minta. Nah, setelah itu akhirnya saya merasa bahwa kayaknya saya harus ini nih full megang Hikaru sendiri. Jadi waktu itu saya kerja full time sebagai lawyer, jadi memang time consuming sekali, meninggalkan anak ya dari pagi sampai malam. Akhirnya saya coba berhenti kerja, kemudian handle sendiri. Akhirnya dia bicara, bicara dia 4 tahun ya. Terus mulai mengeluarkan satu kalimat lengkap ya di usia sekitar 4 tahun, dan mulai mengeluarkan kalimat pertanyaan pertama di usia 4,5 tahun gitu. Cukup terlambat ya, bikin panik orang tua iya, karena ini anak pertama gitu ya. Saya takut salah ya, harus gimana gitu. Tapi ya ternyata memang setelah kami belajar sana sini dan sebagainya, ya memang itu adalah salah satu ciri-ciri anak otak kanan yang cukup ekstrim gitu. Jadi memang akhirnya Oke kan sekarang ngomong. setelah bersama ibunya sendiri akhirnya justru lancar ya. Jadi benar-benar mungkin bisa jadi tips juga untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pengalaman yang sama, mungkin perlu penanganan atau mungkin perlu waktu lebih lama bersama ibunya. Hikaru dan juga Mama Brit ini ada psikolog kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Iya, jadi Hikaru ini kan sebetulnya dia agak lambat di stage awal kehidupannya dia, tapi dia kebut di stage yang saat di masa remaja ini. Jadi Hikaru itu sebetulnya SMP-nya cuma 2 tahun, kemudian dia akselerasi masuk SMA di usia 14 tahun, jadi sekarang dia udah SMA nih ceritanya. Nah itu sebetulnya memang Hikaru itu mengejar SMA idamannya sejak kelas 4 SD. Ya, dia punya SMA idaman gitu. Nah, dia tuh ingin masuk sekolah seni ya, SMA seni namanya SMA Erudio Indonesia. Kemudian di kelas 8 itu
apa ya, dia itu coba tes nih ceritanya, coba tes, ternyata masuknya tahun ajaran ini sebagai anak SMA gitu, bukan tahun ajaran depannya lagi gitu. Oke. Nah, kalau itu mungkin ada saran dari Mbak Ayu ya, mengenai apa ya, di luar seni kan pasti ada sosial emosionalnya Hikaru untuk mempersiapkan diri sebagai anak SMA. Karena kan umurnya 14 tahun masih cukup muda ya. Benar. Gimana Mbak Ayu? Oke, kalau melihat seperti ini, kalau orang bilang bahwa simulasi sosial emosinya harus bagaimana gitu kan. Sebetulnya simulasi yang paling baik adalah lakukan dengan hal-hal yang Hikaru suka. Tadi kan bilang suka olahraga, suka bersepeda, kemudian ada juga bermain musik. Apakah hal-hal tersebut melibatkan orang-orang lain atau ada kegiatan sosialnya juga nggak? Nah, kalau misal memang iya, jadikan itu sebagai salah satu sarana untuk bersosialisasi. Jadi melatih kepekaan emosi, melatih komunikasi, melatih kerjasama, itu dalam aspek-aspek yang memang juga sudah menjadi peminatannya. Sehingga meskipun tidak disadari gitu, itu secara tidak langsung sedang menstimulasi dirinya untuk bisa lebih siap, kemudian mungkin bergaul dengan lingkungan SMA yang lebih luas gitu kan. Sehingga walaupun seolah cuma main, cuma ini, tapi itu lagi menstimulasi diri juga loh. Secara tidak disadari, ada kegiatan lain di luar art yang dilakukan, itu secara nggak langsung sedang menstimulasi itu gitu. Menstimulasi ranah tersebut begitu. Jadi sebenarnya bahkan lebih alamiah, apalagi dengan mediatornya itu ya hal-hal yang Hikaru suka gitu ya. Jadi semuanya berjalan lebih nyaman. Semoga lebih smooth gitu. Dunia SMA-nya menyenangkan ya Hikaru ya. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Oke, luar biasa ya. Semua orang pasti pengen nih punya anak yang punya minatnya tuh, dia juga fight gitu untuk itu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, Keorganisasi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang kemampuan otak anak. Bagaimana sih biar seimbang, biar sejalan juga nanti buat perkembangan dia sampai dewasa. Kalau tadi kita lihat di segmen sebelumnya, kita lihat anak Hikaru ini punya minat yang ekstrim. Minat dan bakatnya memang ekstrim di seni dan juga di olahraga. Nah, mungkin kalau tadi akhirnya punya sempat terlambat di masa-masa awal kehidupannya, lalu ibu orang tuanya ambil tindakan untuk bisa pendekatan yang lebih besar juga terhadap si anak. Nah, mungkin masih banyak yang nggak punya waktu juga nih Mbak. Mungkin ya karena tuntutan keluarga, ibunya harus bekerja. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang mungkin dialami hampir sama dengan Hikaru? Apa yang bisa dilakukan orang tua? Paling tidak stimulannya, andai kata ibu tidak punya banyak waktu atau tidak bisa jadi full mom di rumah. Oke, pasti kan ada pengasuh yang membantu untuk menjaga gitu ya. Itu yang kemudian harapannya bisa kita ajak untuk bekerja sama menjadi perpanjangan tangan kita untuk kemudian melakukan semua program-program terencana yang sudah kita buat. Gitu. Nah, itu penting bagi kita untuk mendapatkan apa istilahnya teamwork lah, tim yang bagus dalam pengasuhan anak-anak kita, sehingga meskipun harus kerja di luar rumah gitu kan, tapi program-program yang telah dibuat, stimulasi yang telah disiapkan, do and don'ts yang sudah kita siapkan itu benar-benar dilakukan oleh orang yang membantu memberikan pengasuhan kepada anak kita dan menjadi perpanjangan tangan kita. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa setidaknya coba untuk dilakukan, karena kan memang benar juga seperti yang Dika bilang, nggak semua moms mungkin punya keleluasaan dan keluangan waktu gitu kan, serta keluangan kesempatan untuk kemudian penuh hadir untuk anaknya, meninggalkan pekerjaan gitu, walaupun bisa dibilang itu pilihan atau apa. Tapi jika memang harus seperti itu, kita bisa melakukan beberapa cara begitu. Oke, jadi tergantung bagaimana stimulannya ya, bukan siapa yang menstimulus gitu ya. Ya, momsnya lebih bagus, tapi kalau kondisinya nggak ideal, masa tidak mau juga dilakukan begitu kan? Atau harus ada yang dilakukan gitu kan? Oke, Mbak Ayu, kalau kita lihat tadi kalau balik lagi pada keseimbangan otak, sebenarnya harus seimbang memang, tidak bekerja masing-masing. Setiap tindakan itu ada kontribusi dari keduanya, dari kedua belah otak ini gitu ya. Nah, gimana kita bisa paling tidak melihat ini sebagai suatu hal yang
memang penting gitu, urgent. Kadang-kadang mungkin orang tua melihatnya nggak apa-apa, dia suka seni biarin aja, dan nggak apa-apa juga nilai matematika jelek, bukan nilainya ya, tapi sebenarnya pada kemampuan dia memahami bahwa nanti juga ketemu lagi nih di dewasa. Gimana mindset ini harus diluruskan gitu. Oke. Jadi memang pada saat benar yang Dika bilang tadi, semua aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian dan kemudian hampir semua ranah pekerjaan gitu kan ya, yang dilakukan itu melibatkan kedua belah hemisfer atau bagian otak ini loh gitu, nggak cuma berdiri sendiri gitu. Dan untuk kalau kita ingin anak-anak kita kemudian tentu optimal pada saat dia dewasa nanti, dia bisa meraih prestasi terbaiknya atau potensi terbaiknya, ya optimalkanlah kedua bagian tersebut gitu. Karena apapun profesi yang dipilih, akan ada kemampuan-kemampuan lain yang sebetulnya membutuhkan dua bagian otak tersebut gitu. Let's say mau menjadi seorang seniman, iya betul, oke, menjadi seorang seniman. Tapi kan perlu juga untuk mengetahui yang tadi sempat kita bahas di depan. Material beli kanvas berapa sih? Kemudian beli cat berapa atau apa, sehingga kita bisa menentukan oh kurang lebihnya ini akan seperti apa. Atau untuk bertahan hidup harus bersosialisasi. Ada yang misalnya ekstrimnya kiri sekali katanya kan gitu. Kalau ekstrim kiri sekali sangat logik gitu kan, sehingga kurang dalam bersosialisasi, kurang lebihnya ada yang bilang seperti itu gitu kan. Nah, tapi kan tetap perlu untuk bersosialisasi. Boleh sangat-sangat menyukai angka gitu kan, tetapi menyukai pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan angka, tetapi diperkenalkan juga dengan butuh lo bersosialisasi, butuh lo untuk mengenal orang. Nah itu distimulasi dari kecil sehingga ranah-ranahnya seimbang gitu semuanya. Dan kalau tadi kita lihat bahwa sebenarnya yang tadinya awalnya memang ekstrim banget nih Hikaru, cuma di art aja, di seni aja, toh bisa akselerasi. Berarti kan ini bagian dari keseimbangan otaknya juga yang bekerja ya. Mungkin Mbak Ayu ada tips untuk orang tua di rumah untuk yang masih balita, anak-anaknya udah bisa paling tidak mengarahkan minat anaknya dengan tepat. Oke, kalau usianya batita balita, jelas perkenalkan dengan sebanyak-banyak mungkin aktivitas dan simulasi, sehingga nanti kita bisa tahu gitu kan, kita bisa memahami, kita bisa melihat sebetulnya dia paling berminatnya di mana, dan cara untuk tahunya paling minatnya di mana ya kenalin dengan sebanyak-banyaknya gitu kan, dan memperkenalkan sebanyak-banyaknya itu adalah bagian dari memberikan stimulasi yang seimbang. Jadi kan semuanya diperkenalkan, ranah sosialnya diajak ngobrol, main bola yang ditaruh di kanan gitu kiri, berarti kan lagi menstimulasi kemampuan untuk berhitungnya gitu kan, logika matematika, mana lebih besar lebih kecil itu juga. Jadi semua ranahnya terstimulasi dengan baik gitu, sehingga harapannya anak-anak kita bisa optimal tumbuh kembangnya. Dan kalau memang usianya masih batita balita, lakukanlah dengan cara yang menyenangkan, apalagi kalau bukan bermain bersama gitu, karena dalam bermain itu banyak banget sebetulnya ranah yang sengaja sebenarnya lagi belajar, cuma kemasannya bermain, jadi anak lebih happy gitu. Lebih happy. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan. Kita nggak perlu kok membuat anak kita ahli di semua bidang, paling tidak cakap saat bertemu dengan aspek-aspek tersebut ya. Oke Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap sehat dan semangat pastinya ya. Oke, keluarga Indonesia, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Saya Setia Dika pamit undur diri. Jangan lupa nih terus terapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.